Assalamualaikum, lanjut Besti. Ini panel yang di video sebelumnya sudah kita obrolin tentang kondisinya yang memprihatinkan. Rawan keriting. Kenapa? Karena cat yang lama sudah jelek banget. Akhirnya tetap bisa selamat. Setelah kita epoksi hanya muncul pulau saja. Nah, dari tanda setelah kita epoksi tidak ada gejala keriting, kita akan sudah optimis bahwa ini panel akan aman ketika ditembak cat dan nantinya juga waktu ditembak clear coat. Dengan catatan, waktu kita ngeracik cat perlu memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah pemakaian thinner yang tepat. Maksudnya pemakaian thinner yang tepat adalah jangan pakai thinner yang terlalu lambat kering. Karenanya di acara kali ini kita kasih thinnernya pakai auto glue yang fast thinner. Ini thinner PU yang tidak terlalu lambat kering, tapi sudah bisa untuk bikin partikel cat yang kita tembakkan mau rapi, halus, lembut, nempel di permukaan panel. Berikutnya, selain pemakaian thinner yang relatif cukup cepat kering, kita harus pula untuk memperhatikan rasio pemakaian thinnernya. Misal, cat yang kita pakai ini akan terasa enak, ideal, waktu ditembakkan enteng, kemudian partikelnya juga mau nempel dengan cukup bagus ke permukaan panel ketika dikasih thinner sekitar 100% alias 1:1. Tapi dengan kondisi panel yang seperti ini, kalau kita kasih thinner sampai 100%, resiko akan bikin muncul keriting. Minimal akan muncul pulau lagi. Karenanya, untuk racikan yang awal ini, thinner kita kurangi dari kondisi ideal yang harusnya atau idealnya 100%, kita kasih hanya sekitaran 80%. Jadi di lapis awal ini racikan cat kita bikin lebih kental dari kondisi ideal. Terus kalau dibikin lebih kental gini, apa ndak nanti bikin berat waktu ditembakkan atau bikin hasil tembakan catnya jadi kurang halus karena jerukannya jadi gede akibat dari cat yang terlalu kental. Oke. Secara mudah akan terjadi seperti itu. Karenanya kita siasati cat yang kental ini biar tetap bisa nicely lies down kalau katanya Kang Bule ya. Mau nempel halus ke permukaan panel dengan pakai pressure yang lebih tinggi dari kebiasaan kita nembak. Misal di acara kali ini kita pakai spray gun SATA 5000 HVLP WSB. Ukuran nozzle-nya 1,25. Biasanya kita nembak dengan spray gun ini waktu ngecat gitu hanya pakai pressure di kisaran 1,4 1,5 bar maksimal, bahkan hanya 1,1 atau 1,2 bar. Mulai lapis awal kita hanya pakai pressure yang serendah itu. Tapi dengan pertimbangan kondisi panel yang seperti ini dan juga rasio racikan cat yang cenderung kental, akhirnya di lapis awal kita kasih pressure sampai 1,8 bahkan 1,9 bar. Meskipun spray gun kita set full wide open, jarumnya dibuka pol, pattern dibuka pol, dengan pressure sampai 1,8 atau 1,9 bar ini, akhirnya kita tetap bisa nembak cat dengan cukup enteng meskipun catnya relatif cukup kental. Dengan begini akhirnya kita akan relatif aman dari resiko keriting atau minimal muncul pulau akibat ketika kita nembak catnya terlalu basah, nanti resapan thinner akan nembus sampai ke bawah permukaan epoksi yang sudah kita aplikasikan hingga dia ngeresep di cat lama. Nah ini yang akan jadi persoalan, muncul keriting lah, muncul pulau lah dan lain sebagainya. Kemudian cara nembaknya juga seperti yang teman-teman lihat tadi, terutama di area bumper kita nembak tidak langsung basah. Di kap mesin ini pun juga lapis awal kita tembak hanya tipis saja.
Caranya gimana? Satu, ritmenya dibikin lebih cepat. Kemudian jarak tembak kita kasih lumayan jauh dari yang biasa kita jalani. Kalau biasanya kita nembak cet pakai si SATA HVLP ini, kita kasih jarak sekitaran 10 sampai 12-an cm. Di lapis awal kita kasih sampai 15 bahkan hampir 20 cm. Tujuannya kita hanya naruh cet di permukaan panel saja dengan tidak basah kuyup. Baru setelah lapis pertama kita lihat, oh aman, panelnya tidak bereaksi sampai kelihatan mulau atau bahkan keriting, ya sudah kita berani untuk nembak lapis kedua dengan mode yang sedikit lebih basah. Kenapa butuh lebih basah dari lapis pertama? Karena untuk nembak cet tetap idealnya kita butuh minimal ada satu lapis tembakan yang cukup basah. Yang penting jangan basah kuyup ya. Untuk bikin hasil tembakan catnya mau padat, rapet, pori-porinya terlihat enak untuk dilihat. Partikelnya juga nanti mau terlihat rapet, padat, tidak berdiri, tidak berdebu, numpang di permukaan panel. Oke, tes panel di lapis awal kita nembak cat, hasilnya macam yang seperti teman-teman lihat barusan. Alhamdulillah selamat. Meskipun di kap mesin kita masih menjumpai ada sedikit ruam pulau di beberapa titik tadi, memang kita di area situ sebelum nembak cat kita kasih tembak epoksi sedikit-sedikit. Tembakan lapis awal ini kemudian kita tunggu sampai dia cukup kering, dan karena ada beberapa bagian yang tadi masih harus diamplas karena entah ada sedikit muncul ruam sambungan epoksi, kemudian juga ada 1-2 bagian yang masih terlihat baret amplas epoksinya masih belum tertutup dengan cukup bagus. Akhirnya kita amplas dulu, dan setelah kita amplas-amplas dan koreksi hasil tembakan lapis yang sebelumnya, kita bisa bikin racikan cat yang berikutnya. Di racikan ini akhirnya kita kembalikan rasio thinner pakai sekitaran 1:1. Tujuannya untuk bikin partikel cat yang kita tembakkan nantinya bisa lebih bagus dari tembakan yang awal. Jerukan hasil tembakan cat jadi lebih lembut dibanding dengan yang lapis awal karena catnya lebih encer, lebih ringan. Nah, dengan cat yang lebih encer, akhirnya di lapis yang kita jalani ini spraykan kita kasih pressure hanya di sekitaran 1,4 bar saja. Kenapa tidak pakai sekitaran 1,1 atau 1,2? Karena kita masih tetap butuh hasil tembakan yang tidak terlalu becek. Dengan pressure yang dikasih lebih tinggi, otomatis hasil tembakan akan lebih tipis, akan lebih kering. Kemudian cara nembaknya di lapis terakhir ini atau lapis drop coat ya kalau kata Kang Bule, atau lapis yang sawur ini, kita nembak tidak dengan jarak yang cukup dekat, juga tidak dengan mode yang dikasih basah kuyup catnya. Teman-teman bisa lihat kita kasih ritmenya relatif cukup cepat, kemudian jarak juga tidak deket banget. Akhirnya cat yang kita tembakkan secara gampang gitu, ibaratnya kayak disawur-sawur saja. Misal teman-teman pakai spray gun yang tidak sepinter yang kita pakai kali ini, misal anggap aja masih pakai spray gun konvensional, misal pakai yang F75, F100 yang dulu akrab banget kita pakai misal. Kira-kira apakah bisa pakai mode yang seperti ini? Tetap bisa, hanya saja teman-teman akan butuh penyesuaian. Ketika spray gunnya misal pakai konvensional, berarti akan terlalu basah ketika dikasih pressure di kisaran 1,4 atau 1,5 bar. Akhirnya teman-teman akan butuh penyesuaian dengan pakai pressure yang lebih tinggi, misal sampai 2 bar. Kemudian jarak tembak
Kalau pakai konvensional gun yang macam F75an, F100, dia hanya punya pattern yang paling kisaran 15 cm ketika dikasih jarak sekitaran 15 cm jarak tembaknya. Jadi untuk mempermudah kontrol ketika nembak panel yang cukup lebar begini, teman-teman bisa siasati dengan jarak yang dimundurkan lagi. Misal pakai jarak 20 bahkan 23 cm. Tujuannya dengan jarak yang semakin jauh pattern akan jadi makin lebar. Jadi intinya bagaimana kita bisa dapat hasil tembakan yang cukup kering, cukup tipis, tapi tidak berdebu. Silahkan nanti dikulik-kulik sendiri. Rumus dasarnya seperti yang kita sampaikan di video ini, mulai milih tinernya seperti apa, kemudian rasio ngasih tinernya seberapa persen atau sekental apa, seencer apa, tujuannya apa, sudah kita sampaikan sedetil mungkin di awal video tadi. Kemudian setting spray gunnya seperti apa, misal pakai konvensional gun dia tidak mampu dikasih full wide open, ya sudah dibuka senyaman yang teman-teman rasakan. Akhirnya kita dapat hasil tembakan seperti yang teman-teman lihat saat ini. Secara umum sebenarnya ini hasil tembakan masih sedikit kurang halus. Kenapa? Karena ya memang kita pakai thinner yang relatif cukup cepat kering. Tapi dari pengalaman yang sudah dengan hasil tembakan cat yang seperti ini, nanti kalau ditembak clear coat dia bakal sudah cukup rapi dan cantik hasil tembakannya. Yang penting metaliknya tidak sampai kelihatan berdiri kasar, sudah aman. Urusan ngecat beres, waktunya kita happy untuk tembak clear coat. Oke, setelah tarik napas sejenak, kita bisa lanjut ngobrol tentang clear coat-nya. Kali ini kita pilih si Auto Glue 4010. Kenapa pilih clear coat yang ini? Satu, kondisi panel yang akan kita eksekusi lumayan mengkhawatirkan. Keterangan mengkhawatirkannya seperti apa sudah ada di video sebelumnya. Kemudian di awal video ini juga kita sudah sampaikan. Nah, hubungannya si Auto Glue 4010 dengan kondisi panel yang mengkhawatirkan rawan keriting atau minimal muncul pulau apa? Satu, ini clear coat dia cukup cepat kering, hingga waktu kita aplikasikan nanti akan meminimalisir thinner yang kita campurkan di clear coat ini ngeresep ke sela-sela pori-pori cat hingga nembus ke cat yang lama. Ini penting buat kami ketika menghadapi kondisi panel yang mengkhawatirkan seperti ini. Kemudian meskipun ini clear coat dia cepat kering, ternyata masih enak, masih mau lembut hasil tembakannya ketika dikasih thinner hanya kisaran 20 maksimal 30%. Seperti yang kita pakai di acara kali ini, kita kasih sekitaran 25 maksimal 30%. Jadi dengan karakter clear coat yang cukup cepat kering, kemudian dia masih mau lembut dan enteng ditembakkan ketika hanya dikasih thinner di kisaran 25%, akan mendukung program keselamatan kita, ngono besti. Maksudnya program keselamatan gimana? Jadi kalau clear coatnya cepat kering, kemudian bisa dikasih thinner sedikit dengan hasil yang relatif cukup bagus, akhirnya resiko atau kemungkinan thinner yang kita campurkan di clear coat untuk menembus ke cat yang lama hingga akhirnya bikin keriting atau bikin muncul pulau minimal akan sangat minim. Nah, ini alasan yang bikin kami pilih si Auto Glue 4010 untuk acara seperti ini, untuk menghadapi kondisi panel yang seperti ini. Kemudian, apakah clear coat ini cukup layak dari segi kualitas? Biasanya clear yang cukup cepat kering akan kalah daging dengan clear yang cukup lambat kering. Atau biasanya
clear yang cukup cepat kering akan kurang bisa rapi hasil tembakannya, karena ndak mau ngeflow, istilahnya ndak mau apa iki jenenge lumer di permukaan panel dengan cukup bagus. Nah, dari pengalaman yang sudah kita sudah akrab pakai si auto glue, baik yang 4010 ataupun yang 2010 dari sekitaran 2016 lalu. Dari sekian kerjaan yang sudah kita eksekusi, yang sudah umur di atas setahun, pas kebetulan itu kendaraan yang dulu pernah kita kerjakan ada insiden lagi, ada butuh ngecat lagi dan dibawa ke tempat kami. Ternyata hasil tembakan pakai clear auto glue, baik yang 4010 ataupun yang 2010 atau bahkan yang 2080, ternyata masih tidak bikin mata sepet. Ya kalaupun ada drop kinclong, tidak sampai drop banget, dengan catatan satu, tinernya jangan terlalu banyak, karenanya kita kasih di acara kali ini hanya sekitar 25 maksimal 30%. Lalu cara nembaknya, dari yang sudah kita jalani, kalau teman-teman pengen dapat hasil yang ciamik, kalau kata orang Surabaya yo, kalau pengen dapat hasil yang ciamik, dari awal akan lebih ideal kalau langsung tembak basah. Ndak usah khawatir kalau mewek dan lain sebagainya, selama ndak terlalu lambat ya geraknya. Clear ini relatif aman dari resiko mewek. Karenanya di panel bumper kita pakai mode one play kedek, kita tembak 2 lapis dari awal langsung basah kuyup. Dari titik A ke titik B selesai langsung kembali ke titik A, lanjut sampai ke titik B tanpa ada banyak jeda, langsung basah kuyup dari awal, aman, tidak sampai muncul apa iki jenenge bonus berupa mewek. Kemudian juga tidak gampang popping untuk produk-produk auto glue yang sudah kita jalani, relatif aman dari resiko popping meski nembaknya pakai mode one play kedek. Kemudian untuk di kap mesin sengaja kita kasih jeda dari lapis awal yang kita tembakkan, ndak langsung basah kuyup, kita tinggal untuk nembak panel bumper, lalu balik lagi untuk nembak kap mesin ini. Di lapis kedua langsung kita kasih basah kuyup. Kenapa kita kasih mode begitu? Karena posisi kap mesin ini kan berdiri ngono lho besti. Kemudian di kap mesin ini kita butuh ngasih lapisan sampai 3 kali tembak. Meskipun di lapis awal ndak basah kuyup, tapi lapis kedua dan ketiga kita upayakan untuk bisa basah kuyup. Kenapa dikasih lebih tebal? Karena kap mesin ini satu pusat pandangan, dan yang kedua dia menderita lebih berat dari panel lainnya. Kenapa menderita lebih berat? Karena dia kena panas dari atas, kena terpa sinar matahari. Di sisi lain juga kena panas dari panas mesin. Dari pengalaman yang sudah akan lebih ideal ketika kap mesin kita kasih lapisan yang sedikit lebih tebal dari panel lain. Karena pertimbangannya seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Akhirnya setelah proses yang lumayan menguras wedang dan juga gorengan, kita dapat hasil seperti yang teman-teman lihat saat ini. Alhamdulillah selamat, tidak sampai ada kejadian mulau, bahkan tidak sampai kejadian keriting, padahal panelnya sangat mengkhawatirkan. Yang di panel kap mesin tadi dapat seperti yang teman-teman sudah lihat. Kemudian di bumper kita dapat seperti ini, basah kuyupnya dapat kayak begini. Kemudian partikel catnya kurang lebih dapat ya macam kayak yang tampil di layar kaca teman-teman sekalian. Alhamdulillah masih terlihat cukup rapi partikel setnya, meskipun kita nembaknya tidak pakai mode yang basah kuyup alias pakai mode sawur. Kemudian setelah jeda sekitaran 3 hari ya, ternyata ini clear coat tidak sampai ngedrop parah. Ya kalaupun ada gejala mikropil alias muncul kayak apa,
drop kinclong yang hingga akhirnya muncul kayak apa iki jenenge pori-pori kulit kita, itu tidak jadi persoalan, karena kalau sekedar mikropil nanti dibantu dengan poles akan hilang. Intinya dengan mode yang sudah dijalani ternyata kita tetap bisa dapat hasil yang cukup ideal, cukup layak konsumsi, dan aman dari resiko kena komplain. Kenapa bisa bilang aman? Ya karena kendaraannya sudah diambil coy. Jadi kita bisa bilang aman dari komplain. Ini pas kondisi kendaraan persiapan mau diambil. Jadi kerjaan ini sebenarnya awalnya karena ada insiden nabrak pohon, fender kiri penyok dan juga bumper, kemudian owner minta juga sekalian kap mesin diberesin, dan setelah kita coba tembak lebih dulu bumper dan kap mesin, dan waktu pemilik kendaraan ngelihat hasilnya akhirnya minta untuk dicat full sekalian. Alhamdulillah rezeki nomplok. Proses nembak ngecat fullnya kayak gimana nanti ya kita obrolin di next video. Untuk perjumpaan kali ini cukup sekian dulu. Semoga ada guna dan manfaatnya yo Besti. Semoga pada lancar berkah segala urusan, diberikan umur yang manfaat. Mohon maaf kita masih banyak kurang, masih banyak salahnya. Sekian dulu. Assalamualaikum.